menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Oke. Bismillah, Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam Pak Ansori. Ada yang bisa saya bantu Pak Ansori? Alhamdulillah ini Bu, sesuai dengan janji kita mau observasi. Jadi sebelum itu saya nanya Ibu, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Jumat berkah, sehat Sekarang semuanya. Jumat ya? Iya, Alhamdulillah betul. Jumat Jadi, berkah. yang pertama adalah untuk berangkat sekolah harus sehat terlebih Masya dahulu. Itu nomor Allah. satu. Iya benar. Tadi Luar macet ya Bu? biasa. Enggak lah. Macet ke sini. Alhamdulillah tidak. Pagi ya datangnya tadi ya? Alhamdulillah tidak, karena saya sampai sekolah jam 6.20. Oh, iya. Cukup 10 menit. Iya benar. Cukup 10 menit dari rumah. 10 menit ya, saya dari sana jam 6 tadi. Baik Ibu, ini sesuai dengan obrolan kita beberapa hari yang lalu terkait dengan observasi atau supervisi Ibu di kelas. Kira-kira Ibu nanti mau observasi di kelas berapa ya Ibu? Oke, saya sampaikan bahwa di kelas 9 itu materi sudah hampir selesai. Ini kebetulan hari ini Jumat tanggal 1 Maret saya ada di kelas 91 dan 93. Dan supervisi akan dilakukan di kelas 91 dengan temanya diskusi. Oh, tema diskusi, wah keren banget ini. Kayaknya asik ini Bu nanti ya. Luar biasa. Luar biasa ya benar. Gini Bu, kira-kira tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu akan sampaikan itu seperti apa nanti? Jadi gini, tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa untuk menyampaikan gagasan, pendapat. Yang pertama itu berani menyampaikan gagasan. Gagasannya seperti apa? Ada sebab, ada akibat. Karena kebiasaan anak itu hanya bisa menjawab alasannya apa? Tidak tahu. Alasannya apa? Banjir. Nah, yang saya minta adalah bagaimana anak-anak merangkai kata sehingga menjadi kalimat yang benar sesuai apa yang ditanyakan oleh guru. Berarti memunculkan keberanian diskusi terutama dalam kelompok itu, Masya Allah. Ini materinya luar biasa, ini sangat-sangat menarik untuk kita praktekkan di dalam pembelajaran tentunya. Betul. Saat menampilkan keberanian siswa ke depan diskusi, itu memang materi yang luar biasa dan anak-anak kayaknya akan antusias sekali ini ya. Karena mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan poin. Mereka kadang tidak berpikir apakah pendapat saya, yang gagasan saya benar atau tidak. Yang penting yang nomor satu adalah keberanian menyampaikan gagasan. Kira-kira nanti saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, ada nggak metode atau media yang Ibu gunakan untuk pembelajaran ini? Ya, metode yang saya gunakan itu metode diskusi atau yang biasanya kita sebut inquiry. Jadi semua saya beri kesempatan untuk menyampaikan gagasan. Jadi semua siswa nanti akan Betul. akan terlibat di situ. Kemudian untuk media pembelajaran yang Ibu tadi gunakan kan inquiry, kemudian kelompok itu udah pasti masuk ya. Ada nggak yang lain Bu untuk media pembelajaran yang Ibu siapkan? Yang saya siapkan adalah salah satunya, pertama saya melemparkan pertanyaan sehingga anak-anak itu tergerak untuk menyampaikan gagasan. Contoh, saya memancing sesuatu hal yang negatif. Pastinya kalau anak yang peka, yang kok
Bu Windy bicaranya seperti ini. Oh. Nah, itu kan memancing emosi anak untuk menyampaikan gagasan. Contoh seperti ini. Saya tidak menyukai siswa kelas 9, kelas 91, dikarenakan siswanya susah diatur. Pastinya, kok begini seperti itu? Perasaan kita baik-baik saja. Nah, harus seperti itu akan muncul nih. Berarti menggali kemampuan siswa Bu ya. Kira-kira nanti untuk yang terakhir ini Bu ya. Ya. Siapa yang kira-kira nanti Ibu akan terlibat dalam diskusi, kemudian dalam inquiry yang Ibu akan gunakan itu? Maksudnya dari masing-masing kelompok atau gimana? Semua yang terlibat dalam pembelajaran Ibu itu? Siswa semuanya. Bisa, jadi ada interaksi antara guru dengan siswa dengan siswa yang lainnya. Jadi apabila kan saya selalu menekankan bahwa di dalam diskusi itu tidak boleh memojokkan. Betul. Nah, tidak boleh memojokkan. Pastinya tidak semua anak bisa melakukan itu. Pasti ada yang saya tidak suka dengan pendapat Anda, gitu kan. Pernyataan tidak suka harus diubah menjadi pendapat Anda benar. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, itu kan muncul dari kelompok lain. Berarti ini sebenarnya kalau berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sudah masuk di situ. Sudah ada pembelajaran menggerakkan antusias jadi sosial mereka juga di saat kelompok itu sebenarnya sudah ada. Hanya memang kan selama ini yang kita kenal berdiferensiasi itu harus kumpul satu kelompok yang visual di sini. Itu memang nggak harus seperti itu sih. Kita memunculkan tadi yang diskusi itu secara diferensiasi sosialnya mereka udah dapat. Oke Bu, terakhir Bu, yang tadi Bu tadi sebutkan itu udah semuanya udah tercapai, ada tujuan, kemudian tanggung jawab nanti semua berarti ya untuk memunculkan keberanian siswa itu udah luar biasa. Kemudian ada nggak yang ingin disampaikan lagi Bu? Harapannya adalah ketika saya melakukan diskusi dengan siswa, mereka mampu ke depannya menyampaikan gagasan dengan baik, terkonsep, tidak serta-merta mengikuti emosinya saja. Siap. Insya Allah kita lanjut ke kelas Bu ya. Terima kasih saya atas tunggu di kelas Ibu. 91. Udah siap untuk di sama-sama Pak Ansori. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita saling belajar Bu ya. Mudah-mudahan RPP yang Ibu udah buat itu nanti bisa kita bedah bersama-sama, kita belajar bersama. Siap. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Demi apa sehat? Demi Allah. Jadi hari ini tidak ada yang ketinggalan di luar ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, Ibu akan absen satu-satu. Khawatirnya ada yang kabur dari kelas, belum dipanggil. Oke, yang pertama saya panggil Abu Hibrara hadir, Acika, Adelia. Sakit kenapa? Sakit apa ini? Sakit hati atau sakit lambung? Oke, hati dan lambung berkaitan satu sama lain. Akhirnya menjadi satu, yang terbelah menjadi dua. Oke, lanjut. Adinda, kenapa itu kepalanya ada apa? Aditya, Ibu. siap. Bambang, Ibu. Cica, siap. Denis, Ibu. Dea, Pati, Fadila, Ibu. Firja kenapa? Sakit apa juga ini? Hati. Sakit hati, oke. Nanti ibu sembuhkan.
Hadir Bu. Riki. Saya Bu, hadir Bu. Oke, Rizky. Hadir Bu. Fajar. Oh iya ya, lupain. Maaf, sudah terlalu lama. Nadira. Hadir. Nadira. Gimana tariannya? Masih berlanjut berlatih? Masih. Oke, tunggu tarian berikutnya. Naswa. Wensa. Oke. Raisa. Raisa. Rifki. Sabila. Sekar. Senyumnya mana Sekar? Sekar. Sini. Sabila. Syahlar. Tampu bolon. Simatupang. Oke. Berikutnya. Fahran. Zahran. Oke. Ya Allah, mana Naswa? Di bawah Naswa aja ya. Baik, kita sama-sama berdoa semoga teman-teman kalian yang sakit segera disembuhkan. Hari apa ini? Biasanya kalau hari Jumat kita literasi. Bahkan tidak hari Jumat, dari Senin sampai Jumat. Nah sekarang butuh berapa menit untuk kalian membaca tentang cerita inspiratif? 5 menit atau 10 menit? 10 menit. Coba kalian baca cerita inspiratif buku paket halaman 149. Silakan kalian baca, kalian membaca, ibu juga ikut membaca. Ada yang tidak membawa buku paket? Ada Bu, banyak. Alasannya apa? Takut profesor kamu beli buku ya? Ambil buku yang baru. Besok ke perpus ambil. Ini siapa yang tidak membawa? Alasannya apa? Ide saling meminjam. Ini bilang saya tahu siapa yang mengambil. Coba. Oh tidak. Baik. Oke, ya udah, Asian saya. Oke. Silakan baca. Kalian baca halaman 149. Banget itu. Sudah.
kalian membaca cerita inspiratif. Apa yang bisa dipetik dari cerita tersebut? Oke, Cika berdiri coba. Biar kelas. Jadi pesan yang bisa dipetik dari cerita ini kita harus bersyukur. Jadi harus bersyukur mencapai alhamdulillah Dalam kondisi apapun. Tepuk tangan buat Cika. Ada yang bisa menambah? Ada yang bisa menambah, Dai? Silakan mungkin. Yuk. Tania, coba berdiri. Minimal begini Tania. Apa kita harus belajar dari tokoh-tokohnya itu seperti apa? Ya? Yang keras. Susah memahaminya. Oke, ada yang bisa membantu Tania? Salah. dari yang saya baca ini Ya. kayaknya dia ada pengemis yang minta-minta terus dia kayaknya lagi lapar ya Bu. Ya. Jadi di sini kita bisa ambil, kita bisa bersyukur nominalnya dari nominal. Ya. Oke, terima kasih Salah. Jadi pesan yang bisa kita petik adalah berapapun yang kita peroleh yang diberikan oleh orang tua tetap bersyukur. Nah itu cerita dari inspiratif. Teringat Ibu, minggu lalu kalian pentas dengan menggunakan media weo. Apa sih yang bisa dipetik dari gambar macan? Apa sih spesialnya macan ini? Menunjukkan macan. Dorongan kekuatan yang besar. Dan alhamdulillah 91 bisa tampil sangat spektakuler di antara drama musikalnya. Tepuk tangan. Ini salah satu media yang kalian gunakan pada saat kalian drama musikal ini menjadi sumber inspiratif 91. Oke, terima kasih ya. Berarti untuk literasi hari ini cukup. Baik. Kita lanjut, diperingatkan kembali. Materi bahasa Indonesia kelas 9 sudah hampir selesai. Di bulan Maret, pertengahan Maret kita akan mulai mengulang kembali materi yang sudah disampaikan dari semester 1 sampai semester 2. Ada materi yang belum kita sampaikan, yaitu kita belajar apa nih hari ini ya enaknya nih. Kalau melihat formasi tempat duduknya itu kira-kira mau ngapain nih? Baik. Kalian diskusi itu ada di buku paket halaman berapa nih? Halaman 138 sampai 140. Oke. Ibu Nur ya. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Diskusi. Apa tujuan dari diskusi? Itu Untuk memecahkan masalah. 1. Untuk memecahkan masalah. 2. Bambang mencari jalan keluar. 3. Berani menyampaikan pendapat. Oke, semuanya benar. Baik, Ibu sampaikan sekali lagi bahwa tujuan dari diskusi kelompok adalah siswa mampu menyampaikan gagasan, mampu menyampaikan pendapat dari sebuah permasalahan sehingga menemukan solusi. Hal yang harus diperhatikan di dalam diskusi kelompok adalah tidak memojokkan. Salah satunya adalah saya tidak menyukai apa yang Anda lakukan. Nanti kalimat itu diganti menjadi apa yang sudah Anda lakukan itu
benar, akan tetapi perlu adanya perbaikan. Oke, ini sudah dibagi kelompoknya menjadi berapa kelompok? Satu, saya hitung ya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, 4, 5, 6. Masing-masing semuanya berhak untuk menyampaikan gagasan. Semuanya tulis di buku kerja kalian. Ada yang bisa memunculkan ide kira-kira tema yang akan diangkat untuk diskusi kali ini? Anti tawuran. Satu, anti tawuran. Apa istimewanya dengan anti tawuran? Oke, nanti stop dulu, jangan dijawab. Anti tawuran. Terus dua, ya, literasi. Literasi. Tiga, Anti narkoba. anti narkoba. Ini selalu ada ya, anti narkoba. Nih, minggu ini alam sedang tidak baik-baik saja. Temanya tentang alam. Alam, alam. Boleh nggak kalau ibu tulis seperti ini, kebijakan alam. Jadi yang juga bukan hanya hati kalian, tetapi alam pun juga. Salah satu alam menyebut bahwa alam berguna. Itu nama berkahan, banjir, Oke, kita sebut dua ya, banjir dan longsor. Siapa yang membuat hal tersebut terjadi? Tunjuk jari. Siapa yang membuat lingkungan SMP 12 biasanya kotor? Tunjuk jari. Ternyata dari 1000 siswa hanya satu yang melakukan bahwa lingkungan SMP 12 menjadi kotor, yaitu siswa 91. Sepakat? Tidak. Kalau kita melihat dia mengakui bahwa telah melanggar peraturan, yaitu membuang sampah sembarangan. Padahal sebenarnya tidak hanya dia saja, tapi semuanya. Tapi yang mengaku hanya satu. Haruskah ibu memberikan apresiasi? Harus. Oke, saya beri apresiasi nih. Kamu ada pulpen nggak? Kamu memang melakukan kesalahan, tetapi karena kamu berani jujur, saya beri pulpen ini. Oke, semuanya dibuat ya. Semuanya berhak menyampaikan gagasan, tidak hanya si A, si B saja, tapi semuanya. Baik, ini ada 6. Ada 6 kelompok, berarti ibu bagi 4 saja atau 6? 6 ya. Nomor 5 apa ini? Pergaulan. Pergaulan. Serem. Pergaulan bebas. Nah ini nih yang terakhir tadi saya dengar. Misalnya begini ya. Kita tentukan satu tema saja atau kalian bebas milih. Biar satu suara nih. Kalau begini itu asik nih. Anti tawuran juga seru nih. Saya bagi ya. Saya bagi. Oke, gini aja deh biar bagus. Kita ambil 2 tema, anti tawuran dan bullying. Saya bagi kelompok 1, 2, 3 bullying, 1, 2, 3 anti tawuran. Silakan kalian tulis dulu. Nama kelompok, pertama nama kelompok. Nama kelompok, nama siswanya. Ya? Enggak, di buku saja. Masing-masing. Pertama, tulis nama siswa kelompoknya. Jadi semuanya punya dokumentasi.
judul yang tepat untuk diskusi apa tuh? Stop. Yuk semuanya katakan stop bully. Oke, ya. Terus temanya kenakalan remaja. Judulnya berarti api tawuran. Silakan dulu berapa menit untuk melakukan diskusi ini? 10 ya? 10? 20? Jangan 1 jam, habis waktunya. Pertama yang kalian tulis yang bullying itu tujuannya. Mengapa tema ini diangkat? Silakan kalian tulis. Sama-sama satu jawaban ya. Nanti pengembangannya pada saat kalian menyampaikan gagasan. Kalian yang bullying tulis semuanya latar belakang. Terus yang tawuran, latar belakang terjadinya tawuran. Temanya kan penanggal remaja juga tawuran. Nah, itu yang latar belakang terjadi semuanya. Ya. Ya. Ada nggak di sini yang mengalami bullying? Bas. Mungkin ini saya meluruskan, bukan bullying tapi lebih ke bercanda. Akan tetapi biasanya kalian bertandanya berlebihan, ya enggak? Oke, kalian tulis latar belakang. Tawuran terjadi biasanya salah satunya saling ejek atau dam. Biasanya saling ejek ya, saling ejek. Lanjut ke dam. Terus nanti kalian tulis juga bagaimana mengatasi agar tidak terjadi tawuran. Jadi harus latar belakang. Ya, itu ini nanti juga masuk. Panggilan Bu Nenek dan Bu Amba harap ke ruang guru. Kalian tulis
perwakilan Bu Neneng dan Bu Amba. Kalimat aja. Dua. Gedang satu orang. Tapi semuanya aktif menyampaikan gagasan ya, menyampaikan pendapatnya dari apa yang disampaikan oleh kelompok lainnya. Tidak usah takut salah. Bentar aja. Ya, ada yang terbantu. Baik, sudah bisa dimulai diskusinya. Saya ambil satu sampel dari masing-masing kelompok. Ya. Perhatikan nanti yang sama-sama beli mana ini ya? Nanti kalian baik, kita mulai dari sekarang. Gadis, kelompok gadis. Coba angkat tentang bullying. Dari gadis, berdiri kamu. Dari sini. Kelompok saya akan menyampaikan mengenai hasil diskusi dari kelompok 4. Sementara hasil diskusi kami adalah kenapa kita mengangkat tema stop bullying, karena tujuannya untuk memberi himbauan kepada masyarakat betapa berdampaknya atau berpengaruhnya aksi bullying terhadap kesehatan mental. Latar belakangnya, bagaimana bisa terjadi bullying, itu disebabkan karena adanya kesalahpahaman, iri hati, rasa tidak suka, kurangnya komunikasi, dan kurangnya berbaur. Oke, boleh tepuk tangan. Salah satu faktor terjadinya bullying adalah rasa iri hati. Terus dua,
Diri. Tanggapi kelompok dari gadis. Tadi kan apa katanya ada rasa iri hati. Itu munculnya rasa iri hati itu dari adanya yang pelaku dan korban itu ada saling suka atau tidak suka karena ada yang punya ini atau apa segala macam karena adanya konflik itu. Jadi dia memanggil teman-temannya untuk memojokkan si korban itu. Oke, sip, berdua tangan. Nabila? Apa ada sini Nabila? Silakan. Saya bullying tuh bisa dicegah mungkin kayak diomongin dulu gitu Bu. Ya. Dan jangan langsung main fisik. Ya. Dan yang menjadi kebiasaan adalah langsung main fisik. Perhatikan, main fisik tidak menyelesaikan masalah. Tapi yang utama adalah berdiskusi. Baik. Terima kasih Nabila. Tepuk tangan buat Nabila. Ada yang mau nambah? Ibu. Cica. Gerakan Cica, mereka. Aku nyampein solusi dari kasus-kasus bullying. Jadi kasus bullying itu biasanya terjadi juga karena ada perasaan tersaingi. Jadi misalkan ada satu murid lama, terus ada murid baru. Nah murid barunya ini biasanya lebih unggul gitu ya. Murid lamanya ini tuh merasa tersaingi. Jadi dia ngajak teman-temannya buat membuli si orang yang lebih unggul itu. Jadi ibarat meniupin orang lain supaya lilin kita lihat yang Oke. Saya tertarik dengan kalimat yang terakhir. Yang masalah lilin. Ulangi lagi. Jadi meniup lilin orang lain itu nggak akan bikin lilin kita lebih terang. Lebih terang. Baik, ingat itu. Dan saya mau nambahin itu solusinya itu kita harus menjadikan orang yang lebih unggul itu sebagai motivasi bahwa kita harus bisa lebih berkembang dari orang itu. Kelas 91 luar biasa. Ya, untuk diskusi bullying sementara cukup. Langsung ke tema berikutnya yaitu tawuran. Siapa yang hobi tawuran? Siapa tuh? Yang sudah bertawuran. Masya Allah, alhamdulillah. Yang satu adalah siswa yang soleh dan soleha. Kelompok tawuran. Vernia, sampaikan ide dari kelompok kalian. Bukan tema juga judulnya, lalu latar belakang tentang kebersihan. Silakan. Yang keras. Jadi tema yang diangkat ini adalah anti tawuran. Untuk latar belakangnya, yang mengakibatkan kejadian tawuran biasanya adalah berawal dari saling ejek antara teman satu dengan teman lainnya yang kemudian muncul menjadi rasa dendam. Jadi kami telah berdiskusi cara mengatasinya. Yaitu satu, tidak mudah memasukkan kata-kata orang lain ke dalam hati, dan yang kedua, tidak menormalisasikan ejekan sebagai candaan. Karena hal itu sangat berpengaruh menjadi rasa dendam antara orang yang diejek itu. Baik, tentang kalimat menormalisasikan ejekan orang lain. Maksudnya bagaimana yang paham menormalisasikan ejekan orang lain? Menjadikan Menganggap bahwa ejekan itu hal yang biasa-biasa aja dan lumrah buat dilakuin. apakah itu bagus? Bagus? Tidak. Mengapa Anda mengatakan bahwa ejekan itu kurang bagus? Silakan. Ya. Adanya mempunyai rasa emosi. Aku bisa memunculkan rasa emosi. Baik. Ya. Aku menjadi menormalisasikan ejekan orang. Ya kalau misalnya nggak dianggap kayak hal yang biasa, nanti kita kayak rasa mental kita langsung belum gitu kayak nggak biasa, kayak gimana gitu deh. Jadi, contoh gini ya, ibu teman kalian, kamu mengejek ibu.
Jadi saya anggap ucapan itu menjadi sesuatu yang biasa untuk menyelamatkan hati saya sendiri gitu. Tapi ingat, apapun konsepnya, ejekan adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ubah ejekan itu menjadi sebuah ujian. Apa sih susahnya menguji? Contoh, apa yang terlintas dalam benak kalian ketika melihat Bu Windy? Satu, asik, Lama. lama, Cantik. cantik, terus friendly, masya Allah, lucu, OBC kali ya. Moy, kocak. Oh nggak ada yang marahnya, berarti kalau marah melebihi Cina. Leo. Pernah nggak tuh marah? Apakah kemarahan ibu bisa memunculkan sebuah tawuran? Tidak. Apakah kalian terpancing dengan kemarahan ibu? Tidak. Yes. Ibu adalah pemenang sejati. Tepuk tangan. Ada yang bisa menanggapi dari kasus yang disampaikan oleh kelompoknya Fernia? Yang lagi, dia lagi, ayo yang lainnya. Dulu, gadis, sampaikan gadis, diri. Apa ya? Itu tadi menjadikan sebuah ejekan menjadi sesuatu yang biasa ya. Menurut saya menyampaikan suatu ejekan itu sesuatu yang hal biasa belum tentu juga, Bu. Belum tentu diterima oleh Iya, soalnya kadang ada seseorang yang kayak misalnya saya ngejek teman saya, dia nggak menyampaikan kalau misalnya itu ternyata dia nggak suka, tapi dia mendalam, jadi kayak ada perasaan nggak enak. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol sama dia, kan kadang nggak sengaja kayak apa ya, kayak kesampaikan ucapan yang nggak mungkin yang buat mereka nggak enak di hati. Jadi ada serak gitu kalau ngobrol. boleh nggak kalau saya menambah seperti ini? Sifat satu orang dengan orang lain atau satu dengan orang lain itu berbeda. Ketika saya menyampaikan ejekan itu untuk si A, dia menanggapinya asik, ya kan? Asik aja, dianggap sudah candaan biasa. Tapi ternyata tidak pas untuk si B. Ketika saya mengejek, bukannya asik malah dia menambah emosi. Jadi kita pun harus melihat anak ini tepat gak, asik gak diajak untuk bercanda. Oh ternyata asik, oke lanjut. Tapi ingat, ejekan tetap tidak baik. Jadi mengubah ejekan itu menjadi sesuatu kata-kata yang positif, yaitu pujian. Oh, nyaman sekali kamar ini. Bisa. Apa enggak? Aman. Tampan sih enggak, tapi lebih ke manis. Baik. Ada yang menambah lagi? Kelompok lain? Baik, berarti bisa kita simpulkan. Yang pertama, bullying. Bahwa tidak akan terjadi bullying apabila satu, tidak ada saling cemburu satu sama lain. Tidak cemburu istilahnya dalam konteks pertemanan ya. Terus tidak merasa paling benar. Tetapi di usia kalian biasanya adalah egois paling utama. Tidak bisa mengedepankan yuk bagaimana sih biar suasana kelas asik. Tapi ya udah, ini saya, gitu kan. Terus kalau yang tawuran tidak akan terjadi apabila satu, Tidak ada saling mengejek. tidak ada saling mengejek satu sama lain. Dua, tidak adanya menghindari konflik. Tiga, Tidak ada rasa dendam. menghindari rasa dendam. Baik, nanti ini kan semua siswa menulis di buku, ya kan? Nanti semuanya dikumpulkan semua atau perwakilan? Perwakilan. Jadi semuanya sudah mempunyai dokumennya. Jadi nanti pas untuk memasukkan nilai, tinggal ganti nama-namanya. Baik, kelompoknya Ica, untuk siapa yang mau dikumpulkan? Siap, dipanggil. Masba, kelompok Masba. Baik.
Ini Sahla. Sahla mana punya Sahla? Ini Fernia. Nah, oke. Ini Nadira Simatuka. Baik. Oke. Asik gak? Asik. Asik. Yuk kita diskusi lagi. Nih, saya ingatkan kembali. Ini juga bagian dari diskusi. Gue ingatkan kembali. Minggu lalu kalian sudah mau bicara. Ide muncul itu pastinya dari hasil diskusi yang besar itu satu kelas. Apa sih istimewanya Reo? Menurut saya, menurut ibu, cerita yang kalian angkat itu Reo itu sesuatu yang biasa. Kenapa kalian berani menampilkan cerita tersebut? Satu, Tania. Karena masih baru di antara judul-judul yang lain, bahasa-bahasa yang lain. Dua, Jarang orang yang tahu. ya jarang orang coba tahu diri. Oke. Ide itu muncul karena apa? Penasaran karena banyak Orang kalian yang tidak tahu tentang cerita Reo. Oke. Coba lagi. Menarik perhatian karena materinya Menarik perhatian masyarakat. Betul. Nih, ibu, saya tahunya itu adalah reok yang goyang-goyang. Tapi di situ ternyata ada merak. Merak itu bisa akur dengan macan. Itu cerita tersebut hasil dari KBR memasuki jam keempat. cerita itu hasil dari diskusi kelas atau ide seseorang. Dua-duanya. Ada yang bisa menyampaikan gagasan pendapat tentang reoknya, reok 91. Ini bagian diskusinya. Tadi kan kita sudah membahas tentang anti tawuran dan bullying. Bullying dan clear semuanya, tawuran ini masih membahas juga tentang Panggilan KM 98. KM 98 ditunggu di meja piket. Jadi gagasan tentang reok ini itu awalnya dari ada ide seseorang, itu dikirim ke grup. Jadi para teman-teman ini bisa melihat dan mendiskusikan kira-kira drama ini itu bagus atau enggak. Dan kalau menurut saya sendiri drama ini juga bagus karena selain menampilkan drama, ini juga menampilkan kesenian berupa reok Ponorogo. baik, terima kasih. Tema hari ini yaitu tentang diskusi kelompok dan sudah berhasil dengan sukses. Tema yang pertama yang kita angkat adalah satu, anti tawuran. Yang kedua adalah yang ketiga adalah tentang inspirasi kalian mengangkat cerita reok. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini menjadi pembelajaran buat kita ke depannya, terutama buat kalian mampu Panggilan KM 92 dan 96. untuk di tingkat jenjang berikutnya. Ini buku mewakili dari masing-masing kelompok. Ibu bawa nanti di sini kan sudah ada nama-nama saya kan? Nanti semuanya langsung, walaupun mungkin di buku kalian pasti akan ibu nilai juga, tapi minimal dengan buku yang sudah kalian temukan nilai langsung masuk ke daftar nilai. Enggak, benar tolong ya saya. Baik, pelajaran sudah selesai. Bu Andri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembelajaran hari ini bisa menjadi motivasi kalian bahwa tawuran itu tidak baik, bullying itu tidak baik. Hari ini adalah Jumat, besok adalah Sabtu, besok adalah hari kerja dalam minggu. Selamat berakhir pekan dengan keluarga, semoga selalu bahagia. Baik, alhamdulillah materi hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih atas partisipasi kelas 91 telah menyampaikan gagasan dalam konteks diskusi kelompok. Terima kasih sekali lagi. Saya
Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Jadikan hari ini dan hari-hari berikutnya menjadi hari-hari yang paling indah bersama keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Masya Pak? Allah, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana tadi? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya tentang penilaian kinerja saya di dalam kelas. Observasi Oke, di diobservasi kelas ya. oleh Bapak. Itu memang saya lihat, saya perhatikan, Masya Allah udah luar biasa, anak-anak antusias belajar, keren ya pokoknya keren. Siap, siap. Ya Allah, itu Anak siapa dulu? Kelas 91. 91. Emang luar Ya. biasa, sangat antusias. Nah, ternyata Pak Ansori yang harus kita garis bawahi adalah manfaatkan media pembelajaran itu dengan semaksimal mungkin. Nah itu Tuh. yang mau kita obrolin Ya, pasca observasi ini. Jadi setelah tadi nanti observasi, kita sekarang masuk di pasca observasinya, itu yang mau kita gali nih. Dari Bu Windy tadi mengajar, kemudian media pembelajaran. Itu tadi kan Bu Windy media pembelajaran infokus, kemudian peraganya juga Ya. kan. Tapi udah luar biasa itu. Untuk yang pembelajaran tadi memang saya sengaja memaksimalkan anak-anak bagaimana sih menyampaikan gagasan ketika Betul. ketika menemukan suatu masalah. Gitu kan. Jadi alhamdulillah ternyata antusias sekali dengan dua Semangat. tema. Iya, dua tema yang saya berikan, yaitu tentang bullying dan anti tawuran. Alhamdulillah itu, terima kasih sekali juga berkat bimbingan Bapak Ibu guru yang lain sehingga anak-anak pada pelajaran saya juga sangat antusias. Saya mau ini apa namanya ngobrol aja juga tadi, perasaan Ibu setelah diobservasi itu gimana sih? Jujur pertama berdebar-debar, tapi yang kedua ini adalah pembelajaran buat saya, langsung disupervisi oleh Bapak, ditonton oleh beberapa banyak siswa, bahkan banyak siswa, dan alhamdulillah siswa pun menyikapinya seperti biasa, pelajaran seperti biasa, seolah-olah memang bukan seolah-olah lagi, memang tidak terjadi, tidak ada. Jadi nggak kayak di skenario iya, kayak dibuat-buat, memang berjalan. Iya. Ya memang tergantung kebiasaan kita ngajar. Jadi walaupun kita juga mau disupervisi kapanpun memang harus siap. Ya kita guru udah bertahun-tahun kan Bu ya. Nggak harus ini harus siapin ini Ya, kalau dikondisikan udah seperti terbiasa, ini, nanti dikondisikan. kamu seperti ini, itu tidak. Nah, itu Itu spontanitas memang sudah saya agendakan dari minggu yang lalu, bahwa setiap pembelajaran saya selalu menyampaikan tadi materinya seperti apa, terus besok minggu depan siapkan materi ini, seperti itu. Jadi bukan mentang-mentang ada supervisor saya langsung mengkondisikan meja kursinya seperti ini, tidak, memang ya berjalan, sudah berarti dikondisikan. berjalan apa adanya ya. Terkait media pembelajaran, kemudian kayak Ibu kalau infokus, dalam penggunaan infokus itu lebih sering atau lebih ke peraga yang lain Bu? Kalau saya lebih ke peraga yang lain, Peraga jadi yang lain, melibatkan langsung ke anak. Iya. Jadi emang nggak harus pakai infokus, nggak harus pakai PPT PowerPoint. Kita kan bisa memanfaatkan media-media yang ada di sekitar kita. Saya lihat kayaknya Ibu itu yang dimanfaatkan ya. Ya betul. Yang salah satunya adalah media. Tadi saya kan memegang Reok Ponorogo. Apa sih kaitannya Reok Ponorogo dengan diskusi tadi? Iya. Saya flashback. Nah, karena Pak minggu kemarin itu alhamdulillah kelas 91 itu menampilkan sebuah drama musikal yang judulnya berbeda dengan kelas lain, yang belum pernah diangkat oleh kelas lain, yaitu Reok Ponorogo. Dan saya tanya tuh,
apa sih motivasi kalian mengambil tema ini? Apa sih istimewanya? Nah, ternyata alhamdulillah saya gabungkan dengan tema diskusi, nyambung. Mereka antusias menyampaikan, ini loh Bu alasannya, ini Bu latar belakang, sehingga kelas kami mengangkat cerita tersebut. Dan luar biasa persiapannya, sampai ada media reoknya langsung itu. Sampai modal gitu ya. Iya. Luar biasa. Tuh. Terus Ibu untuk mengembangkan diri dari tadi pembelajaran yang Ibu sampaikan, kira-kira nih ada nggak yang mau diperbaiki setelah ini? Pastinya pembelajaran terus akan berinovasi, tidak stuck sampai di situ. Berbagai macam media akan saya gunakan dengan lebih baik, dan yang terutama adalah melibatkan langsung siswa untuk berinteraksi. Salah satunya adalah saya melakukan kegiatan tutor sebaya. Jadi mungkin terkadang kan siswa bosan dengan penjabaran kita, mungkin dengan bahasa yang dianggapnya terlalu tinggi. Dengan bahasa temannya sendiri yang menjelaskan, itu mereka mudah memahami, dan itu sudah saya lakukan dari sejak semester pertama. Nanti ada apa yang akan ditingkatkan itu dari pembelajaran Ya yang sudah, tadi, sudah iya. ya? Oke. Dari media-media memang yang luar biasa itu di saat kita memanfaatkan media yang Iya, ada. betul. Jadi betul. nggak berpikir guru itu harus nyiapkan Ya, PowerPoint, harus bawa terus ini untuk betul, menyenangkan anak. betul gitu. itu sebagai salah satu bagian dari IT ya, itu kan. Tapi tidak serta-merta semuanya IT. Masih banyak kok dengan media-media yang lain yang Betul. langsung diterapkan oleh siswa. Apalagi guru-guru senior yang Betul, dengan IT-nya betul, ya, betul. manfaatkan yang ada. Disitulah dituntut memang kekreatifan guru itu di situ dituntut bagaimana anak di saat belajar dengan kita, apalagi seorang guru bahasa Indonesia. Betul, betul. Kalau bahasa Indonesianya nggak kreatif, hanya pidato doang Iya, kan itu pasti anak membuat bosan anak gitu. jenuh, Iya. bosan. Makanya terkadang saya memancing emosi mereka untuk menanggapi pernyataan yang saya buat, seolah-olah tuh pernyataan itu menyakitkan, menyedihkan, dan kontra dengan mereka. Iya. Spontanitas mereka, Ibu saya kurang setuju dengan apa yang Ibu sampaikan, sebaiknya seperti ini. Nah berarti kan saya sudah mampu memancing emosi mereka untuk menjawab atau memberi tanggapan atas pernyataan Padahal saya. itu kita sengaja ya Iya, membuat itu sengaja, kata-kata tapi itu seolah-olah sengaja. seperti natural aja. Iya. Berarti tadi tujuannya juga Betul, tersampaikan, kemudian apa namanya membuat mereka juga antusias sekali Betul, dengan apa tadi menggunakan kelompok ya, Iya, yang media kita pakai kelompok. media kelompok itu. Nah, kalau dari anak-anak, Ibu pernah nggak sih ngobrol dengan anak apa selama ini kekurangan saya, kelebihan saya, pernah nggak Ibu Ya, ngobrol sama mereka? saya sering melakukan itu. Hampir setiap pembelajaran saya selalu minta masukan dari mereka. Kekurangan Ibu dalam menyampaikan materi, nah itu selalu saya minta kritik dan saran, itu selalu, karena itu sebagai masukan saya untuk menjadi lebih baik. Pastinya kekurangan saya itu sangat banyak. Ada umpan balik, ada Pasti. refleksinya dari siswa langsung Iya. ya. Jadi saya jangan hanya pandai mengkritik siswa, tapi iya. siswa juga harus mengkritik saya dan memberikan solusi. Itu langsung atau tertulis Ibu? Langsung setelah mendekati bel pelajaran selesai, saya selalu meminta mereka memberikan evaluasi Iya. bagaimana dengan pembelajaran hari ini, terus penyampaian Ibu bagaimana, terus sebaiknya Ibu harus seperti apa. Memang dari yang saya perhatikan tadi, anaknya itu luar biasa semangat belajarnya. Itu tadi yang saya sampaikan, kalau kita gurunya juga sudah semangat, sudah siap. Ini anak-anak halaman berapa ini? Bab berapa ini mau ini nanya. Iya. Tapi kalau udah gurunya, nih kita sekarang kan seperti ini. Iya. Itu kan enak, anak-anak juga Betul. nerimanya enak. Gitu. Seperti tadi yang Bapak perhatikan, saya memberikan temanya itu spontanitas itu kan, ide-idenya dari anak-anak. Nah, tema yang tadi ditulis Iya, di papan tulis itu ide-ide dari anak.
gitu kan. Mereka kan Sebagai pertama tema sudah diskusi, ya. sudah membaca buku tentang pengertian diskusi, apa yang harus dilakukan dalam diskusi, apa yang harus diangkat di dalam diskusi. Nah, saya lempar ke anak-anak, maunya apa yang harus diangkat, tema apa yang diangkat. Nah, mereka ini Bu, 1 tawuran, 2 kenakalan remaja, 2 obat-obat terlarang, yang keempat bullying. Nah, dari keempat tema yang mereka sebutkan, saya ambil 2 untuk didiskusikan. Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik, yaitu mengangkat tema tentang kenakalan remaja dan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Tema diskusi ya, kan Itu, memang pembahasannya iya, kan betul. materinya kalau nggak salah diskusi ya. Iya. Nah, kira-kira dari tadi tuh kalau saya perhatikan kan belajarnya udah antusias Iya. banget. Dalam posisi seperti itu, dalam kondisi seperti itu, anak yang sudah antusias, kira-kira anak kalau udah kayak gitu tuh butuh nggak ice breakingnya itu? Butuh. Tetap butuh juga ya tetap ice butuh. breaking. Ya dong, Biar lebih menghidupkan ya, suasana. menghidupkan suasana. gitu, iya. Perlu ice breaking pasti perlu. Gitu. Mungkin nanti ice breaking juga nanti ini ya Oke. dimasukkan ke Oke, situ. dimasukkan ke dalam video itu ya tadi ya. Ada apa Oke. namanya? Tapi dari awal sampai akhir itu kan mereka tetap Iya, antusias antusias. walaupun memang ice breaking. Mm-mm. Ice breaking itu kan muncul kan emang anak udah mulai bosan. Iya, iya. Ibu-ibu Ya, kan tapi akan memunculkan itu. yang tadi Bapak perhatikan dari awal sampai akhir, sampai juga di akhir materi saya juga minta saran dan kritik tentang pembelajaran saya, bagaimana sikap saya di dalam kelas. Itu memang benar-benar real, tidak saya buat-buat, tidak saya kondisikan. Nanti kamu harus menjawab seperti ini ya, Bu Windy baik, itu tidak. Mereka anak sudah paham karakter saya. Jadi apa yang ibu lakukan memberikan reward ke anak itu udah ya sering seperti tadi sekali, ya. sering itu tadi dia menyampaikan gagasan pendapatnya, saya berikan reward itu apa yang bermanfaat, salah satunya adalah pulpen, pemberian pulpen. Jadi nggak selamanya berupa Iya, duit, uang, hal gitu kecil kan, tapi hal bermanfaat. kecil. Emang itu yang membuat anak antusias itu juga dia lebih fokus di saat kita menyampaikan sesuatu apabila kita juga memberikan reward ke mereka. Iya, betul. Reward hanya dengan sekedar kata-kata pujian, Iya, kata pujian, betul. ucapan betul. terima kasih kemarin mereka Iya. dengan tepukan tangan. Ya seperti tadi satu anak menyampaikan gagasan pendapat. Wah, bahagia sekali begitu teman-teman yang lain semuanya bertepuk tangan. Jadi memang reward itu kan tidak nggak harus akan berupa terlupakan. benda, nggak harus Betul. berupa ini ya. Betul. Cukup dengan kita, ayo kita berikan Ya, aplaus tepuk buat tangan mereka. buat yang Tepuk tangan Ica itu kan tadi yang udah antusias menjawab. sekali, itu menambah anak-anak untuk iya. terus wah saya harus Bisa, saya harus gitu bisa, kan. saya nanti berpendapat lagi. Jadi muncul itu anak-anak menggali mereka. Oh masa sih anak ini di situ tuh yang tadi saya perhatikan juga luar biasa antusiasnya mereka. Karena memang ada pancingan-pancingan yang disampaikan oleh gurunya di saat itu menyampaikan materi yang seperti itu. Jadi diskusinya itu nggak monoton. Tidak monoton, tidak membuat anak-anak bingung. Jadi pembelajaran itu diambil bisa dari banyak hal. Ya contoh ya diskusi tidak harus monoton diambil dari buku paket. Dari buku, iya benar. Jadi apa nih yang sedang ramai dibicarakan dalam minggu ini, tentang politik, tentang anak-anak, tentang remaja. Nah itu kita angkat. Memang nggak harus fokus dengan materi yang ada, tapi kita ini tujuannya udah tersampaikan tujuannya. Kemudian kita juga udah memberikan stimulusnya kepada mereka. Gitu. Nah kemudian ada nggak kira-kira untuk rancangan ke depan perbaikan-perbaikan yang sangat mendasar dari pengalaman ibu yang tadi saya observasi itu? Yang pertama, secara pribadi saya akan terus belajar. Bahkan satu hal yang selalu menjadi pedoman saya tidak malu untuk bertanya kepada siswa. Karena saya bisa menjadi seperti ini dari mereka. Jadi umpan balik. Iya, umpan balik. Hal-hal yang tidak saya ketahui, saya bertanya, oh ternyata sekarang sedang trennya ini. Dari sesuatu yang tidak tahu, saya menjadi tahu. Dan begitu mereka menjelaskan itu, saya memberikan terima kasih, kamu hebat.
itu luar biasa. Itu Sudah yang ada pertama. umpan balik dari siswa ya. Yang pertama itu perbaikan dari diri saya sendiri, dan yang kedua saya akan terus berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Tentunya untuk apa? Untuk menggali ilmu saya biar saya dalam menyampaikan kepada siswa itu menjadi lebih baik dan tidak bosan untuk terus membosankan. belajar. Jadi kita nggak bosan belajar, Betul. anak juga nggak bosan ngeliatin kita. Betul. Terkadang anak-anak udah bete juga Iya. melihat gurunya. Ya gitu lagi nih kan modelnya Ya, kayak gitu lagi nih betul. modelnya gitu. Jadi emang dari penampilannya juga udah harus meyakinkan di saat Betul. masuk kelas. Kita ingin jadi guru itu ditunggu kehadirannya. Betul. Oh ibu ini nggak Bahkan masak ya gitu. Yang menjadi kadang saya jujur saya ada kebanggaan tersendiri. Ternyata saya sama dengan murid saya. Ketika saya memuji siswanya bangga. Ketika anak memuji saya juga bangga. Begitu saya masuk dengan ceria, mereka menyambut, wow, itu sudah menambah semangat saya Amazing. untuk keren ya. belajar. Ini luar biasa. Yang pertama, jadi saya ulangi lagi Pak Ansori, saya terus menggali dari siswa juga. Yang kedua, mengikuti pelatihan-pelatihan, tujuannya apa? Untuk menjadikan saya semakin bisa mendedikasikan ilmu saya kepada siswa. Yang ketiga adalah saya tidak bosan untuk belajar, apalagi sekarang kan muanya serba IT. Iya. Apalagi di Mau nggak usia mau itu, saya yang sudah makin berumur, saya tidak ada kata malu. Bahkan saya siap untuk belajar bersama dan diajarin oleh siswa. Saya tidak ada kata malu untuk itu. Memang kenyataannya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi berkesinambungan lah untuk kedepannya. Kira-kira untuk meningkatkan kualitas ibu dalam pembelajaran itu siapa sih yang akan ibu libatkan lagi nanti untuk ada nggak? Oh saya harus melibatkan ini, saya mau libatkan ini. Melibatkan dalam pengertian dari siswanya atau rekan sejawat? Semua yang ada di sekolah. Oke. Untuk meningkatkan kualitas kita mengajar gitu. Oke, pertama yang saya lakukan adalah MGM Parenting, yaitu sesama guru bahasa Indonesia Teman di lingkungan sejawat sekolah. itu Di situ kita diskusi kecil lah, gitu kan. Apa nih tahun ini program-programnya untuk kebetulan saya mengajar di kelas 9, saya akan diskusi dengan semua, pastinya dengan guru bahasa Indonesia dan minta masukan juga, minta arahan juga dari teman-teman untuk program dalam 1 tahun ini apa yang harus kita munculkan, sesuatu yang spektakuler. Itu satu, berarti MGM Parenting. Yang kedua MGMP tingkat kabupaten. Itu pasti insya Allah kami semua guru bahasa Indonesia terlibat. Tujuannya apa? Yang pertama pasti akan banyak ilmu yang kita peroleh. Mungkin sebagian guru mengatakan MGMP cuma duduk-duduk aja gitu. Tapi iya, dari karena mereka nggak merasakan manfaatnya. Dari sharing, gitu, dari sharing. Murid saya begini, murid saya begitu. Oh ternyata, kita disitulah kita menemukan ternyata itu banyak ilmu di sekolahan A. Ada penampilan seperti ini, mengapa tidak saya contoh? Penampilan B tidak ada, mengapa bisa kita contoh yang baik itu? Begitu Pak Ansori. Semua teman satu mata pelajaran berarti berarti bahasa Indonesia itu kan coba di dalam MGM Parenting. Dan pastinya juga lingkungan sekolah saya jadikan media juga. Jadi anak tidak monoton di kelas gitu kan. Keluar kelas jalan-jalan di taman-taman, meneliti taman, dari menjadikan sebuah cerita yang inspiratif gitu. Jadi harapan kita nanti sama-sama belajar nih biar anak itu lebih aktif dan kita juga lebih dalam memberikan pembelajaran itu lebih efektif menyampaikan materi-materi itu. Nah, itu mungkin yang satu ya lebih aktif. Anak kita mengharapkan si anak itu lebih aktif, kitanya lebih efektif di dalam menyampaikan itu. Baik Bu Windy, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terima kasih juga. Supervisi atau observasi ini bisa menjadikan lebih baik buat kita dan kita juga bisa mengembangkan untuk teman-teman yang lain yang selama ini mungkin
observasi disuruh sih, mereka kan ada ketakutan. iya. Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain Iya, ya, enjoy. ngobrol kayak Saya malah kurang nih, pengen nambah lagi nih untuk disupervisi. Iya, Tapi saya seperti juga itu. pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ansori yang telah memberikan waktu kepada saya untuk banyak belajar, untuk dinilai, diberikan saran dan kritik, bahkan sampai berikan solusi. Ini sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti itu, Bu Windy. Oh ya, terakhir itu Bu, mungkin Ya. selama ini ada gak sih tantangan atau kendala yang Ibu hadapin itu? Tantangan. Nah, kendala-kendala yang selama ini dari siswanya atau mungkin dari lingkungan Oke. sekolah gimana? Pertama dari lingkungan sekolah, oke. Mungkin kalau dari lingkungan sekolah itu secara umum sih tidak ada, hanya sebagian aja ya. Contoh kayak media pembelajaran, mungkin harapan saya sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia yang banyak menggunakan media-media yang begitu banyak, harapan saya adalah dari pihak sekolah nanti memfasilitasinya. Yang kedua adalah dari siswa. Kalau dari siswa secara gambaran secara umum ya ada plus minusnya ya. Yang pandai banyak, yang kedua adalah malas. Nah ini yang harus saya sikapi adalah anak-anak yang malas. Tidak ada anak bodoh, tapi lebih ke malas. Iya. Caranya adalah apa? Saya meningkatkan literasi. Di mana-mana itu ya anak malas itu. Mungkin cukuplah 10 menit untuk mengadakan literasi. betul. Tapi insya Allah dengan membaca terus-menerus walaupun hanya 1 menit gitu kan. Seperti kalau di dalam agama 1 ayat gitu kan. Bacalah walaupun hanya 1 ayat. Sama juga dengan bahasa Baca. Indonesia. Baik, terima Siap. kasih nih. Siap. Mudah-mudahan Sama-sama. waktunya udah saya ambil. Ya. Saya sita waktunya untuk Siap. ngobrol. Sebenarnya nggak ada maksud dan tujuan untuk menilai Ibu, nggak Siap. ada. Ya, kita mah sharing aja. Kita sama-sama belajar Kita lah. sama-sama Oke. belajar. Kita juga kita tahu oh kelemahan saya di sini, Iya. apa kekurangan saya di sini, Siap. butuhnya ice breaking. Kemudian nanti ada lagi istilah apa namanya pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Kemudian- saya juga banyak kata-kata yang sedikit asing ya menurut saya. Jadi Iya. mohon bimbingannya dari Pak Ansori untuk menyampaikan, menjelaskan secara rinci. Nanti kita Jadi, coba itu ya, ada pembelajaran berdiferensiasi mungkin bisa kita sampaikan ke Oke, teman-teman. siap. Terima kasih Bu Indi. Oke, Sukses sama-sama. selalu. Siap, sama-sama Assalamualaikum sehat semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.